Saya Nadia Ulansari dengan NIM 22003117. Saya sebagai moderator dari kelompok 1. Hai, saya Wanisa Anur Hidayah dengan NIM 22003069. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Hai, saya Sarah Bensul dengan NIM 22003057 sebagai pemateri kedua. Hai, saya Indah Purnama Tanjung dengan NIM 22003103 sebagai pemateri ketiga. Hai, saya Agus Manadisa dengan NIM 22003002 sebagai pemateri keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Ulansari dengan NIM 22003117. Saya berperan sebagai moderator dari kelompok 1. Di sini, saya akan memaparkan dan memberi laporan mengenai hasil observasi kami pada mata kuliah Perspektif Pendidikan dan Pembelajaran Anak Tunadaksa yang diampu oleh Ibu Dr. Nur Hastuti MPD dan Ibu Retno Triswandari MPD. Pada kesempatan kali ini, kami melakukan observasi di salah satu sekolah luar biasa negeri 02 Padang untuk melakukan observasi kepada anak tunadaksa. Baiklah, untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Wanisa Anur Hidayah. Kepada Wanisa dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu pengertian anak tunadaksa. Secara etiologis, gambaran seorang yang diidentifikasikan mengalami ketunadaksaan yaitu seseorang yang mengalami kesulitan mengoptimalkan fungsi anggota tubuhnya sebagai akibat dari luka, penyakit, pertumbuhan yang salah bentuk, dan akibatnya kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan tubuh tertentu mengalami penurunan. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang klasifikasi anak tunadaksa. Menurut Koenig Somantri 2007, tunadaksa dapat diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, kerusakan yang dibawa sejak lahir atau kerusakan yang merupakan keturunan yang meliputi klufot kaki seperti tongkat atau club hand atau tangan yang seperti tongkat. Adapun polydiptism itu jari dari 5 pada masing-masing tangan dan atau kaki. Selanjutnya yaitu torsicolis, gangguan pada leher sehingga kepala terpulai ke muka. Dan selanjutnya yaitu syndactylism atau jari-jari berselaput atau menempel satu dengan yang lainnya. Dan itu selanjutnya ada creatinine kerdil. Dan selanjutnya ada microcephalus atau kepala mengecil. Dan selanjutnya ada hydrocephalus atau kepala membesar karena adanya cairan berlebih. Dan selanjutnya yaitu ada herelip, yaitu gangguan pada bibir dan mulut. Dan selanjutnya yaitu ada congenital amputation, yaitu bayi yang dilahirkan tanpa anggota tubuh tertentu. Baik, materi selanjutnya itu layanan anak tunadaksa. Yang pertama adalah rehabilitas medis, adalah pemberian pertolongan kedokteran membantu alat-alat anggota tubuh tiruan. Alat-alat penguat anggota tubuh, semua perangkat tersebut diberikan untuk meningkatkan kemampuan fisik penderita tunadaksa secara maksimal. Dan yang kedua yaitu ada rehabilitas vokasional atau karya. Adalah rehabilitas penderita kelainan fungsi tubuh bertujuan memberi kesempatan anak tunadaksa untuk bekerja. Dan yang ketiga yaitu ada rehabilitas psikososial. Adalah rehabilitas yang dilakukan dengan harapan mereka dapat mengurangi dampak psikososial yang kurang menguntungkan bagi perkembangan dirinya. Baik, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis tunadaksa. Menurut Aziz 2015, kelainan yang dikategorikan sebagai tunadaksa diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tunadaksa ortopedi. Tunadaksa ortopedi merupakan penyandang tunadaksa yang mengalami kecacatan tertentu pada bagian tulang, otot tubuh maupun persendian.
Dan yang kedua yaitu tunadaksa saraf. Merupakan penyandang tunadaksa yang mengalami kelemahan pada gerak dan fungsi salah satu atau beberapa alat geraknya yang disebabkan oleh kelainan pada saraf di otak. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk profil sekolah yang akan dipaparkan oleh Sarah Bensu, kepada Sarah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan memaparkan tentang profil sekolah. Yang berikut yaitu nama sekolah dengan nama sekolah SLB Negeri 2 Padang, NPSN 10303548. Kurikulum Merdeka, alamat Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Status sekolah negeri, nama kepala sekolah Sudirja, status kepemilikan pemerintah daerah, kebutuhan khusus dilayani A, B, C1, D, K, Q. Identitas anak dan orang tua. Berikut yaitu biodata anak. Nama Sukma Putri Andini, tempat dan tanggal lahir Duku 27 bulan 1 2017. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, status anak kandung, anak ke-1 dari 3 bersaudara, nama sekolah SLB Negeri 2 Padang, kelas 1 SD, alamat Padang Sarai, jenis disabilitas Cluefoot. Biodata orang tua. Berikut yaitu biodata ayah. Nama Andika, umur 35 tahun, agama Islam, status ayah kandung, pekerjaan pokok buruh harian lepas, alamat tinggal Padang Sarai. Berikut biodata ibu. Nama Vini Zamon, umur 32 tahun, agama Islam, status ibu kandung, pekerjaan pokok belum atau tidak bekerja. Alamat tinggal Padang Sarai. Sekian pemateri dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk pemateri ketiga, kepada Indah Purnama Tanjung yang akan menjelaskan mengenai setting, riwayat perkembangan anak, dan instrumen identifikasi anak tunadaksa. Kepada Indah dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang setting lokasi yang sudah kami observasikan. Lokasi yang kami observasikan yaitu di SLB Negeri 2 Padang pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 dan hari Selasa tanggal 5 Desember 2023. Waktu yang kami pergunakan itu 1 jam yaitu dari pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Adapun riwayat perkembangan anak yaitu yang pertama ada riwayat kelahiran. Pada riwayat kelahiran ini perkembangan masa kehamilan baik dan normal, penyakit pada masa kehamilan tidak ada, usia kandungan 9 bulan, tempat kelahiran di klinik amanah, penolongan proses kelahiran lancar, gangguan saat bayi lahir tidak ada, berat bayi 2,5 kg, panjang bayi kurang lebih dari 30 cm. Tanda-tanda kelainan pada bayi tidak ada. Yang kedua ada perkembangan masa balita. Menyusui hingga umur 2 tahun, minum susu kaleng tidak pernah, imunisasi tidak pernah, pemeriksaan rutin iya, tapi semenjak corona tidak dilaksanakan lagi. Kualitas makan baik, kuantitas makan baik, kesulitan dalam mengunyah. Selanjutnya ada perkembangan pada fisik. Anak tidak dapat berdiri sama sekali, tidak dapat berjalan, berbicara dengan kalimat lengkap, kesulitan gerakan yang dialami tidak ada, status gizi anak baik, riwayat kesehatan baik, penggunaan tangan dominan pada tangan kanan. Perkembangan selanjutnya yaitu perkembangan bahasa. Meraban atau bercoleteh pada umur 3 tahun, mengucapkan satu suku kata yang bermakna pada umur 5 tahun, berbicara dengan satu kata bermakna pada umur 5 tahun, berbicara dengan kalimat lengkap sederhana pada umur 5 tahun juga. Perkembangan pendidikannya, masuk TK di umur 6,5 tahun, lama pendidikan 6 bulan, kesulitan selama di TK tidak ada, masuk SD umur 7 tahun, kesulitan selama di SD tidak ada, pernah tinggal kelas tidak pernah, pelayanan khusus yang pernah diterima anak tidak ada. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil identifikasi pada anak.
identitas anak yang bernama Sukma Putri Andini, tempat tanggal lahir Duku 27 Januari 2017, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status anak kandung, anak ke-1 dari 3 bersaudara. Nama sekolah SD Negeri 2 Padang, kelas 1 SD, alamat Padang Sarai. Petunjuk pada identifikasi ini beri tanda checklist di bagian yang tertera pada kolom penilaian di bawah ini. Yang pertama, gejala yang diamati itu kesulitan dalam berlari. Ya, karena anak memiliki kelainan pada bentuk kaki. Yang kedua, kesulitan dalam menggerakkan kaki. Ya, keterangannya karena anak memiliki kelainan pada bentuk kaki. Yang ketiga, kesulitan dalam aktivitas menangkap. Tidak, karena anak mampu melakukan kegiatan menangkap. Kesulitan dalam aktivitas melempar. Tidak, karena anak mampu melakukan kegiatan aktivitas melempar. Kesulitan dalam melakukan aktivitas yang melibatkan tangan. Tidak, karena anak mampu melakukan kegiatan yang melibatkan tangan. Kesulitan dalam membersihkan diri. Tidak, karena anak mampu membersihkan diri dengan bantuan ibunya. Kesulitan dalam mengenakan pakaian. Tidak, anak mampu mengenakan pakaian dengan mandiri. Kesulitan dalam mengatur diri. Tidak, karena anak mampu dengan bantuan orang lain. Kesulitan dalam merapikan barang pribadi. Tidak, karena anak mampu dengan bantuan orang lain. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk pemateri yang keempat akan dibacakan oleh Agus Marisa mengenai instrumen asesmen anak. Kepada Agus, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai instrumen asesmen dari anak. Sebelumnya kita akan masuk di identitas anak. Yang kami observasi adalah anak yang bernama Sukma Putri Andini, tempat tanggal lahir Duku tanggal 27 Januari 2017. Jenis kelamin perempuan, beragama Islam, status anak kandung, anak pertama dari 3 saudara. Sekolah kami observasi adalah SLB Negeri 2 Padang. Anak ini berkelas 1 SD, alamat di Padang Sarai. Baiklah, untuk masuk ke asesmen, saya akan memberikan petunjuk mengenai nilai-nilainya. Yaitu ada B, yang penjelasannya itu adalah bisa, BDB, bisa dengan bantuan, TDB itu tidak bisa dengan bantuan. Baiklah, masuk ke kemampuan motorik kasar. Yang pertama adalah kemampuan anggota gerak kaki. Di sini, anak tidak bisa berlari dengan normal, mengayunkan kaki kanan, mengayunkan kaki kiri, berlari dengan lancar, berlari zigzag, melompat dengan kedua kaki, meloncat dengan rintangan, naik turun tangga, berjalan jinjit, berdiri dengan satu kaki, berjalan melewati jembatan, meluruskan kaki dengan benar. Di sini anak tidak bisa dikarenakan anak mengalami kelainan pada bagian kakinya sehingga anak sulit untuk melakukan gerakan yang berkaitan dengan kaki. Baiklah, selanjutnya itu gerakan dari anggota gerak tangan. Yang pertama itu ada melempar dan menangkap bola. Anak mampu dan bisa untuk melempar dan menangkap bola. Saatnya menggerakkan tangan ke segala arah. Anak juga bisa mampu dan bisa untuk menggerakkan tangan ke segala arah. Yang selanjutnya menggenggam benda. Anak juga mampu dan bisa untuk menggenggam benda yang ada di sekitarnya. Selanjutnya menggerakkan seluruh jari tangan. Anak mampu dan bisa untuk menggerakkan seluruh jari tangannya. Yang selanjutnya mengangkat tangan ke atas. Anak juga mampu dan bisa untuk mengangkat tangannya ke atas. Nah, selanjutnya kemampuan motorik halus. Selanjutnya, kemampuan motorik halus adalah kemampuan gerakan tangan. Yang pertama itu adalah menggunting sesuai pola. Nah, di sini untuk menggunting sesuai pola, anak ini perlu bantuan untuk menggunting dikarenakan anak mengalami sedikit kesulitan saat menggunting karena anak masih kurang memiliki tenaga atau kurang energi. Karena menggunting itu memerlukan tekanan yang lumayan sehingga anak itu sulit untuk menggerakkan tangannya. Yang kedua, melipat kertas. Anak mampu dan bisa untuk melipat kertas. Selanjutnya menjiplak gambar. Nah, anak juga memiliki sedikit kesulitan jika disuruh untuk menjiplak gambar karena anak masih kurang memiliki tenaga. Karena menjiplak ini memerlukan tekanan yang lumayan. Nah, selanjutnya adalah menebalkan tulisan. Anak juga mengalami sedikit kesulitan jika diperintahkan untuk menebalkan tulisan dikarenakan ini juga memerlukan energi sehingga anak tersebut juga kurang dalam energinya. Selanjutnya adalah
mengambil benda berukuran kecil. Anak mampu dan bisa ketika disuruh untuk mengambilkan benda-benda kecil yang ada di sekitarnya. Meremas benda lunak, anak juga mampu dan bisa untuk melakukan meremas benda lunak. Meremas kertas, anak juga bisa dan mampu untuk meremas kertas. Menggambar, anak juga mampu dan bisa untuk menggambar, dikarenakan anak juga suka menggambar. Dan selanjutnya itu menulis. Anak mampu dan bisa ketika disuruh menulis sendiri. Menulis baik itu didikte ataupun menulis jawaban atau penulisan. Selanjutnya adalah merobek kertas. Anak mampu dan bisa ketika disuruh atau diperintahkan untuk merobek kertas. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, untuk pemateri terakhir yang akan saya sampaikan sendiri mengenai alur tujuan pembelajaran dan modul pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai alur tujuan pembelajaran IPA pada fase A. Untuk capaian pembelajaran, peserta didik dapat memahami dan memiliki pemahaman mengenai bagian-bagian tubuh yang terdapat pada tumbuhan, di mana anak dapat melakukan kegiatan mendengarkan media dalam proses pengenalan bagian tubuh tumbuhan. Kegiatan lain yang dapat dilakukan peserta didik adalah mampu mengenali, menyebutkan, menuliskan, menggambar, dan menentukan bagian tubuh pada tumbuhan. Di sini ada beberapa aspek dalam alur tujuan pembelajaran. Yang pertama mengenai elemen. Elemen di sini berisikan pemahaman bagian-bagian tubuh tumbuhan dan keterampilan proses peserta didik dalam melaksanakannya. Dalam capaian pembelajaran, peserta didik menunjukkan, menuliskan, dan mampu memahami informasi mengenai bagian-bagian tubuh tumbuhan. Pada keterampilan proses, anak diharapkan dapat menyebutkan, peserta didik menyebutkan bagian-bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua adalah keterampilan proses dalam menulis. Peserta didik menuliskan bagian-bagian tubuh tumbuhan. Keterampilan proses yang ketiga adalah mewarnai. Peserta didik diminta untuk mewarnai bagian tubuh tumbuhan yang sesuai. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah mengenali bagian-bagian tubuh tumbuhan secara lengkap. Yang kedua, menyebutkan bagian-bagian tubuh tumbuhan lengkap. Yang ketiga, menuliskan bagian-bagian tubuh tumbuhan secara lengkap. Keempat adalah menggambarkan dan mewarnai bagian-bagian tubuh tumbuhan lengkap. Tujuan pembelajaran yang terakhir adalah menentukan bagian-bagian tubuh tumbuhan secara lengkap. Adapun alur tujuan pembelajaran yang dilaksanakan yang pertama adalah memperkenalkan kepada peserta didik mengenai bagian-bagian tubuh tumbuhan secara lengkap melalui media video. Yang kedua, menunjukkan kepada peserta didik mengenai bagian-bagian tubuh tumbuhan. Dan yang ketiga, meminta peserta didik untuk menuliskan kembali apa yang dilihat dari video mengenai bagian tubuh tumbuhan. Baik, di sini juga saya akan memaparkan mengenai modul pembelajaran IPA pada fase A, mengenai pengenalan bagian tubuh tumbuhan. Informasi umum, nama penyusun adalah kelompok 1, tahun ajar 2023-2024, fase A, kelas 1. Alokasi waktu yaitu pada 2 pertemuan dengan waktu 35 menit, target peserta didik adalah tunadaksa. Di mana pada profil Pancasila anak diharapkan dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis. Adapun media ajar dan sarana prasarana yang digunakan. Yang pertama adalah handphone, yang kedua laptop, yang ketiga video pembelajaran, yang keempat adalah alat percobaan seperti kertas kerja dan alat tulis seperti pensil, pena, dan pensil warna. Adapun metode pembelajaran yang dilaksanakan adalah tanya jawab dan penugasan. Komponen inti, capaian pembelajaran, peserta didik menunjukkan pemahamannya mengenai bagian-bagian tubuh tumbuhan. Peserta didik menuliskan pemahamannya mengenai bagian tubuh tumbuhan. Dan yang ketiga adalah peserta didik mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media audio. Audio Jungle.